Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Fog Hill of Five Elements. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alurnya. Di video sebelumnya, desa Disan diserang oleh 3 monster. Di sana beruntung Suan datang membantu mereka. Dan satu lagi monster yang tersisa ia adalah monster burung merak. Saat ingin bertarung, Suan ditahan oleh bebeknya. Ia dengan percaya diri akan melawan monster itu. Tapi di sana Suan sedikit kewalahan melawan monster itu. Sampai ia harus meningkatkan kekuatan hingga membuat monster itu kabur. Di tempat lain, setelah penduduk berhasil menjauh, Bayi menenangkan semua orang yang ketakutan. Ia meminta para warga membantunya menyerang monster. Namun, tidak ada satu warga pun yang memberanikan diri untuk melawan monster. Tidak lama, monster itu muncul tepat di belakang Bayi. Ia menanyakan tempat rahasia yang menyimpan sesuatu yang berharga. Monster itu bisa mencium baunya dari tubuh Bayi. Dengan ketakutan, Bayi berpura-pura tidak tahu apa yang dimaksud monster itu. Lalu Suan datang kembali menyerang monster. Di saat monster terdesak, ia menyemburkan serangan kepada warga. Di sana, Suan memilih menolong warga dengan menerima serangan tersebut. Monster itu mengatakan Suan adalah orang yang naif karena membantu orang yang berbuat kesalahan demi kepentingan mereka saja. Ia sampai rela kaki dan tangannya terkena serangan. Suan tidak mengerti apa yang dimaksud monster itu. Lalu monster itu membuka lebar ekornya untuk membuat para warga yang bersalah memperlihatkan wujud aslinya. Di sana banyak warga yang terkena efek ekor merak, termasuk juga Ku Huang. Mereka tidak bisa mengendalikan tubuhnya karena terlalu banyak mengkonsumsi obat spiritual. Monster itu menyerap kehidupan orang-orang yang berbuat kesalahan. Setelah itu, ia berubah wujud menjadi Chenso, yaitu binatang buas. Suan dengan berusaha menyembuhkan lukanya terlebih dahulu selama monster itu tidak menyadarinya. Lalu monster itu mengendalikan Nenek Sanfo agar ia menunjukkan tempat rahasia tersebut. Nenek Sanfo menunjuk ke sebuah rumah di atas bukit. Setelah berhasil menyembuhkan lukanya, Suan langsung menyusul monster merak. Sanpo meminta Xiaoan untuk tidak mempercayai siapapun termasuk ayahnya. Di sana Ku Huang menjadi monster karena terlalu banyak minum obat spiritual. Ia tidak terkendali sehingga menyerang para warga. Saat ia ingin menyerang anaknya, beruntung seorang pemuda menolong anak itu. Tidak jauh dari sana, adik si pemuda itu ingin membantunya tapi Ku Huang membunuh anaknya dan adik pemuda itu. Ia meminta si pemuda untuk segera membunuhnya karena ia sangat kesusahan mengendalikan tubuhnya. Tanpa pikir panjang, pemuda itu langsung kembali ke Suan. Ia berhasil menyusul monster itu dan menyerangnya.
Ternyata setelah menyerap energi kehidupan, monster itu menjadi lebih kuat. Di sana Xuan terkena serangan dan terhempas. Monster itu mengira pertarungan telah usai, tetapi Xuan kembali berdiri dengan energi yang lebih besar. Setelah beberapa lama, mereka pun beradu kekuatan untuk serangan terakhir. Monster itu mengeluarkan satu makhluk untuk mengirim pesan. Xuan sama sekali tidak menyadari hal tersebut. Xuan menanyakan tentang rumor ekor merak yang bisa menginspirasi rasa kebencian manusia dan kehilangan jiwanya. Monster itu menyuruh Xuan masuk ke dalam ruang rahasia untuk mengetahui jawaban dari masalah sebenarnya. Tidak lama, bayi datang dengan panik. Ia tersandung sampai obat spiritualnya terjatuh tepat di depan Xuan. Xuan sangat terkejut setelah mencium bau obat tersebut. Ia langsung menuju tempat rahasia dan ternyata di dalam sana terdapat makhluk suci Qilin. Ia sangat marah karena bayi membuat obat dari monster itu. Oke, kita kembali ke awal sebelum terjadinya masalah. Saat Xuan bertarung dengan monster Qilin besar, monster Qilin kecil keluar dan menuju hutan desa Disan. Xuan harus membawa monster Qilin kembali demi menyelamatkan Ting dan Yuan Mei. Lalu pada waktu itu desa Disan terkena wabah yang sangat parah. Hampir setengah penduduk terkena penyakit. Bayi dan saudaranya dengan berusaha membuat obat dari rempah, tetapi tidak menghasilkan apapun. Di sana Xiao-an juga terkena penyakit sehingga ia lupa ingatan. Sampai saat monster Qilin kecil muncul, secara kebetulan satu sisiknya jatuh ke dalam sumur dan penduduk yang meminum airnya secara ajaib sembuh. Jadi bayi menyuruh warga menangkap monster Qilin itu. Jadi itulah masalah yang membuat para monster ingin memburunya. Karena monster Qilin adalah kunci bagi para monster dan iblis. Kembali ke Xuan, ia akan membawa monster Qilin untuk mengobatinya. Sebelum mati, monster itu mengatakan bahwa sekarang hanya permulaan saja. Para iblis akan mengambil monster Qilin dari tangan Xuan dengan sangat kejam. Keesokan harinya, orang yang bernama Sigong datang ke tempat bangkai monster. Ia menyerap tubuh monster itu tanpa tersisa. Ia bersama 3 bawahannya. Di sana bayi menceritakan semua yang terjadi kemarin. Monster Qilin sekarang berada di seorang pengendali api. Sigong tidak ingin berita tentang monster Qilin sampai ke dunia iblis. Ia harus segera mengambil kembali monster Qilin. Xiao-an penasaran dengan perkataan Nenek Sanpo. Ia pun akan membantu Sigong mencari monster itu karena ia pernah datang ke tempat Xuan. Lalu Sigong menyuruh bawahannya menemani Xiao-an. Xin berpindah ke dunia iblis. Burung yang dikirim telah sampai di sana. Ia memberitahu semua kejadian kemarin. Mereka sangat terkejut mendengar burung merak mati. Iblis itu sangat kesal karena harus tinggal di dunia bawah yang tersegel. Ia sangat iri dengan makhluk permukaan. Mereka bisa menikmati anugerah alam. Lalu ia menyuruh bawahannya merebut monster Qilin untuk meningkatkan kekuatan menghancurkan penghalang segel. Mereka berniat membunuh kelima Wushan. Dan kelima Wushan melihat sinyal dari segel penghalang yang menandakan bahaya akan datang. Nah dulur, kita tunggu keseruan cerita dari film ini di season selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, saya pamit undur diri sekian dan terima kasih.